Salam sehat, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada ibu bapa, saudara-saudara, dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 25 November 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari lepas hari selalu indah bagi kami, di mana kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami tetap mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulialah nama-Mu di bumi ini maupun di sorga. Saat ini, firman kebenaran-Mu akan kami baca, akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Pimpin sertai berkati kami semua, agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup karunia-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Firman-Mu akan kami baca dan dengarkan dan renungkan bersama-sama saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dan akan kita renungkan bersama dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yerusalem baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar di atasnya. Tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000
stadias, 12.000 stadias, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keenam, batu samrat. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang kesebelas, batu laswardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang sendiri terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Amin, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Amin. Yerusalem baru menjadi tema kita dalam renungan harian Toraya pada saat ini. Yerusalem baru, Yerusalem baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang anak sekolah minggu pulang dari perayaan Natal di gereja, berkata kepada ibunya, "Oh Indo, umbaku tu bayu baru mi benna. Mintu solaku dan nasang bayu barunna." Kemudian ibu itu mengambil baju dari lemari lalu memberikannya kepada anaknya itu. Anaknya itu protes kepada ibunya karena baju itu adalah baju lamanya. Hanya saja dicuci dan disetrika rapi. Ibu itu berkata, "Ya tu bayu, tak enak dia limanna tu disanga baru. Apa ya duka kemangkai disassa, diseroi, disanga duka mo baru to." Kata baru ini juga muncul dalam perikop bacaan hari ini. Rasul Yohanes melihat penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Seorang dari ke-7 malaikat memegang cawan datang kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya pengantin perempuan. Pengantin yang akan bersanding dengan mempelai laki-laki, yaitu sang anak domba. Ayat 9. Dibawahnyalah Yohanes ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan mempelai perempuan itu turun dari sorga. Mempelai perempuan itu ialah Yerusalem, kota kudus yang turun dari sorga, dari Allah. Ayat 10. Kota itu adalah gambaran kota yang sangat ideal, yang penuh kemuliaan Allah, dan terdapat 12 gerbang yang tertulis nama ke-12 suku Israel. Ayat 12. Hal itu menunjukkan
bahwa setiap orang yang percaya kepada Sang Anak Domba Allah akan bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu dalam Yerusalem yang baru. Hiduplah dalam pengharapan bahwa dalam Kristus Yerusalem baru akan menjadi bagian kita. Untuk itu, tetaplah jalani kehidupan ini sambil muliakanlah Tuhan, Sang Anak Domba Allah. Teruslah perbaharui diri kita, seperti baju baru yang terus dibersihkan, agar kita tetap menjalani hidup yang baru dalam perkenaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sungguh menggugah kami. Firman-Mu akan terus menjadi makanan rohani bagi kami. Terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Ajarkan kami hikmat-Mu Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap memegang teguh firman kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami percaya Engkau berkuasa atas hidup dan mati kami. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu, tuntunan-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami di dalam mendengarkan, merenungkan firman-Mu saat ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai melayani di tengah-tengah gereja Toraja, di tengah-tengah dunia ini, di dalam memberitakan tentang Injil Kristus, Injil kebenaran yang menghidupkan kami orang yang percaya kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, semoga boleh memerintah dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Berkati kami semua, para hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu, di dalam melayani-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dikenal dan banyak orang yang datang kepadamu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, di mana di dalamnya kami boleh terus beriman kepada Tuhan dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini doa kami, sembahyang kami, harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.